Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqani fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa ya, kepada kita semuanya, baik yang ikut dalam Zoom ataupun yang mendengar rekamannya ya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan pemahaman kita, dan semoga Allah mudahkan lisan kita agar bisa memiliki lisan yang fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kembali ya pembahasan kita terkait dengan ngaji tahsin pekanan yang di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas sampai di surah Al-A'la ayat yang keempat ya. Berarti hari ini kita lanjutkan dari surah yang kelima. Kelima dan seterusnya. Jadi seperti biasanya ya, nanti kalau ada yang ingin mencoba membaca ya, dipersilahkan mengangkat tangan. Tapi kalaupun tidak ada juga tidak ada masalah ya. Kita akan lanjutkan pembahasan seperti biasanya. Ya, baik kita langsung saja kita mulakan untuk lanjutan dari pembahasan bedah tajwid kita di sore hari ini. Dimulai dari surah Al-A'la ayat yang ke-5. Surah Al-A'la ayat yang ke-5 ya. Ada 19 ayat. Baik, seperti biasa saya contohkan terlebih dahulu ya. Faja'alahu utha'an ahwa. Nah, itu ayat yang ayat yang ke-5. Ya, diawali dari lafadz faja'alahu ya, faja'alahu. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian itu adalah huruf fa ya. Huruf fa dia adalah huruf yang tipis ya. Jadi huruf fa itu huruf yang tipis, maka ketika mengucapkan ya tipiskan ya, bukan va ya. Bukan juga pa ja'alahu ya. Karena biasanya memang ada sahabat-sahabat kita yang logatnya ya, logatnya suara F itu berubah menjadi P. Nah, tetapi yang dimaksud di sini bukan itu ya, tapi adalah murni fa ya, bukan pa. Sehingga ya memang perlu dilatih ya, faja. Kemudian setelah itu huruf keduanya adalah huruf jim ya, huruf huruf jim. Huruf jim itu dia huruf yang tipis juga dan dia punya sifat jahar ya. Sifatnya bukan hams tetapi jahar, maka bukan faja ya. Seperti ketika kita mengucapkan kata jajan. Nah, tidak seperti itu ya. Tetapi bersihkan ya, bersihkan mulut kita dari cucuhnya itu ya. aliran
atau percikan udara yang keluar saat mengucapkan huruf jim. Bersihkan karena dia keluar dari tengah lidah ya, tengah lidah menuju ke langit-langit atas ya. Ja, ji, ju, ja, ji, ju, faja, faja'alahu. Nah, kalau kita mengucapkan faja'alahu, nah itu sepertinya kalau kita rasakan ya, silakan sahabat-sahabat juga bisa merasakan sendiri ya. Kalau faja begitu, yang kerasa cenderungnya lebih kepada ujung lidah ya, bukan tengah lidah. Padahal jim itu dia ada di tengah lidah, langit-langit atas. Nah, kemudian huruf ain, ya huruf ain dia huruf yang tipis juga, termasuk huruf yang lemah. Dia ada di sini ya, di tengah tenggorokan. Nah, dia tidak perlu diucapkan terlalu terlalu ke dalam atau terlalu kuat ya. Nanti kalau di kelas kita bahas ya, setiap huruf itu karakternya seperti apa ya, sifatnya seperti apa, terus nanti implikasinya dengan huruf-huruf yang lain itu bagaimana. Nah, huruf ain ini ya, dia hurufnya lemah ya. Jadi cukup ya disentuhkan secara ringan saja. Faja'alahum, bukan faja'a. Nah, begitu. Nah, masih ada yang membaca seperti itu dan banyak sehingga itu nanti bisa masuk dalam kategori takalluf ya, sesuatu yang berlebihan. Maka diturunkan ya tekanannya agar tidak terlalu kuat sehingga kita pun juga ketika mengucapkan tidak berat tetapi lebih ringan dan lebih wajar. Kemudian faja'a la di sini lam juga tipis ya, lam juga tipis maka tipiskan bukan la tetapi la biasa. La Allah bukan Allah. Nah, kalau Allah rasakan dia gesernya agak agak ke belakang ya. Nah, kemudian hu-nya dia ada di sini ya, tenggorokan yang paling bawah. Dan di sini hu-nya ada dhammah terbalik. Ini adalah mat silah sugro ya, atau yang lain mengatakan mat silah qasirah karena hak domirnya diapit oleh dua huruf hidup ya, yaitu lam dan juga huruf ghain. Sehingga hu-nya ini dibaca panjang dua harokat dan cukup dua harokat saja. Ya, jangan sampai terlalu panjang ya, jangan sampai terlalu panjang. Kemudian di lafadz yang kedua ada huruf ghain ya, hu ya. Ya huruf ghain dia dia juga huruf yang halus ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Huruf ghain itu dia huruf yang halus. Tapi ternyata masih banyak juga yang gha begitu kan. Atau malah menjadi ghairil. Nah, padahal dia cukup dihaluskan saja. Ya, cukup dinaikkan saja pangkal lidahnya. Tidak perlu sampai Nah, tapi masih banyak yang seperti itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya, huruf ghain jangan terlalu berlebihan diucapkan. Cukup tunaikan sifat-sifat yang menyertainya saja. Kemudian ini huruf fa, dia ada alif setelah fathah, kemudian dia berjumpa dengan hamzah ya di dalam satu kalimat. Berarti ini adalah mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil itu panjangnya 4 atau 5 harokat saja. Mad wajib muttasil tidak sampai 6 harokat ya. Mad wajib muttasil tidak sampai 6 harokat. Tetapi yang kami dapati ya masih ada beberapa yang
membaca mad wajib muttasil dengan panjang 6 harokat. Jadi pilihannya hanya 4 atau 5 harokat saja. Dan yang diutamakan itu adalah yang 4 harokat. Nah, setelah itu hamzahnya ini sering ya, ini masih sering kita dapati di mana-mana sama begitu. Hamzah setelah dia bertemu dengan huruf mat ya, seringkali hamzahnya itu terayun ya. Jadi terbacanya sa begitu. Padahal di sini tidak ada kaidah yang mengharuskan huruf hamzah itu dibaca secara ringan. Nah, maka ya tidak boleh hamzah itu diringankan ya. Sehingga huruf hamzahnya harus ditahqiqkan ya atau dibaca dengan jelas. Jadi sa'a bukan sa'a tapi sa'an. Sa'a begitu. Nah, setelah itu di sini ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, ini izhar ya. Izhar halqi. Maka tunaikan cara membaca izhar. Ya, ini juga yang sering menjadi PR ya. Izhar itu sebagian orang masih sekedar memahami bahwa izhar itu harus dibaca dengan jelas. Tapi jelasnya seperti apa, nggak tahu. Yang penting pokoknya jelas. Sehingga terjadi di lapangan tanwinnya ini ditekan secara berlebihan ya. Husaan ahwa begitu. An an begitu. Padahal di sini ya, di sini pada tanwin di sini, nah itu tidak ada sifat syiddah ya. Nah, dia sifatnya kan tawasud. Maka kalau tawasud berarti dia bukan syiddah, bukan juga rokhwah. Maka jangan dibaca dengan berlebihan sampai apa namanya ditekan begitu ya. Walaupun mungkin tujuannya baik agar izharnya lebih jelas ya. Jadi makna izhar itu bukan begitu ya. Izhar itu jelas itu adalah menunaikan setiap huruf sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ya, maka di situ karena tidak ada sifat syiddahnya pada tanwin ya atau nun sukun, maka tunaikan sifat nun yaitu tawasud. Berarti husa'an a. Jadi ada sedikit mengalir sedikit karena ada sifat tawasud. Jadi tidak dengan ditekan secara berlebihan. Kemudian ahwa, nah di sini juga sama biasanya ana begitu. Nah ini hamzahnya yang di lafat ahwa juga harus diperjelas ya suaranya. An ahwa ahwa. Nah, gitu. Wawunya dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu pembahasan tajwid di ayat yang kelima ya. Saya contohkan sekali lagi ya, nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kalau ada yang ingin ikut membaca bisa langsung angkat tangan saja atau ketika ada yang mau bertanya juga boleh ya dengan mengangkat tangan. Setelah itu baru disampaikan apa yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin dibaca. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Seperti itu ayat yang kelima. Kita lanjutkan ke ayat yang keenam. Sanuqri'uka fala tansa. Ini ayat 1 sampai 6 pendek-pendek ya. Pendek-pendek jadi tidak ada masalah dalam waqaf wal ibtidak ya. Tapi kalau yang nanti sore maghrib itu agak panjang nanti ya. Kalau ada yang ingin ikut nyimak nah itu nanti ada pembelajaran waqaf wal ibtidak. Di ayat yang keenam ini ya.
Diawali dari lafadz sanuqri'uka ya. Sin, sin dia huruf tipis ya. Jadi pastikan dia berbeda dengan suara bunyi shin ya. Karena ada beberapa sahabat yang susah membedakan dua huruf ini ya. Ada yang satunya itu tidak bisa mengucapkan huruf sin, ada juga yang lain tidak bisa atau belum bisa ya, bukan tidak bisa ya, belum bisa mengucapkan huruf shin. Ya. Maka ini perlu diperhatikan dua huruf itu berbeda. Kalau shin itu ada di tengah lidah langit-langit atas, kalau ini ya huruf sin ini dia di ujung lidah mendekati ke sini ya, di gigi seri bagian bawah. Kemudian sanuko. Nah, ada kof ya, kof yang kof yang kolkolah, kof yang sukun. Ya. Huruf kof yang sukun. Nah, dia ini masih sering ya kita dapati di banyak tempat ya. Mungkin karena memang sejak dulu begitu ya, termasuk saya juga sama dulu ya, yaitu memantulkan huruf qaf dengan ke. Nah, sanu ke ri ya, sanu ke ri. Nah, ini kurang tepat ya. Qaf itu dia huruf tebal ya, maka kolkolahnya pun juga ya tentunya sama dengan sifatnya, yaitu dia punya isti'la ya, sifatnya adalah tebal, yaitu berarti terangkatnya pangkal lidah. Jadi pangkal lidah itu di sini ya, bagi yang belum bisa mengangkat pangkal lidah, saya sudah buatkan videonya di YouTube, nanti bisa dilihat ya. Sudah banyak yang lihat kemarin, terakhir ada ya komen-komen positifnya juga. Nah, di situ cara menaikkan pangkal lidah. Jadi kof itu ketika dia berharokat ataupun sukun ya, pangkal lidahnya dia tetap berperan ya. Nah, maka ketika dia sukun ya, bunyinya bukan sanuke, tetapi sanuko. Nah, sanuko, sanuko riuka ya. Jadi pangkal lidahnya tetap naik. Ya, maka bunyi pantulannya perlu diperhatikan. Tapi juga jangan sampai berlebihan menjadi sanu kok riuga. Kok, nah, ada koknya ya, ada apa namanya? Semacam ada tambahan hamzah di belakang huruf kof ini. Nah itu juga kurang sesuai ya. Jadi cukup sanu koriuga ya, bukan kok. Nah, tapi ko. Nah, begitu. Kemudian ri di sini ri-nya berharokat kasroh, maka roknya dia terbaca dengan tipis ya, ri biasa, seperti kita mengucapkan kata ari ya, kemudian rina, kemudian siapa lagi ya, ya ri biasa. Jadi tipis ya, bukan ri tapi ri biasa. Kemudian, nah ini juga Hamzah ini cukup istimewa ya. Dia dimanapun tempatnya seringkali terayun tanpa sengaja. Nah di sini jangan terbaca riuka ya, tetapi riu. Caranya bagaimana agar tidak terasa terayun? Ya, salah satu kuncinya adalah dengan memperhatikan irja'nya ya. Irja itu adalah ini ya, bibir, pola bibir ketika pergantian huruf ya. Kalau riuka di sini bisa dilihat ya. Riuka ya. Riuka. Nah, jadi kalau dia kasroh ya meringis atau turunkan rahang kita. Kalau domah ya monyongkan bibir. Ya, bukan tapi u. Nah, ri, bukan ri, tapi ri. Nah, seperti itu. Itu penting ya.
Itu bagian dari itmamul harokah. Nah, kemudian huruf kaf ya, huruf kaf ini sampai sekarang masih terus menjadi perhatian bagi para pembaca, yaitu huruf kaf ini. Kalau yang dia sudah fasih dalam bahasa Inggris biasanya lebih mudah karena kafnya begitu cocok ya. Tapi kalau yang terbiasa dengan bahasa Indonesia, nah biasanya agak kesulitan. Tapi ya ada juga yang tidak kesulitan ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris, nah biasanya kafnya lebih fasih ya. K, K, K ya. Bukan K, tetapi K. Sanuqri'uka, ri'uka ya. Karena huruf kaf ini dia punya sifat hamas ya, salah satunya. Dan itu adalah sifat lazimah, yang mana itu sifat yang selalu mengikuti huruf tersebut, baik dalam kondisi harokat ataupun sukun. Kemudian fala, fa tadi sudah ya, pastikan dia tipis dan tidak seperti bunyi P ya, bukan pala, tetapi fa ya. Ujung dua gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, tapi yang sini, yang bagian dalam ya. Af, fa, fala itu. Kemudian lanya di sini ada alif ya, alif setelah fathah maka ini dibaca dua harokat. Setelah itu tansa. Nah di sini kadang masih ada yang bertanya ya. Beberapa membaca di ayat ini, walau nggak banyak ya, tapi masih ada ternyata ya kita jumpai di sini terbaca dengan panjang ya, tansa. Gitu. Ketika kita tanyakan, kenapa kok panjang begitu? Jawabannya itu Ustadz ada tanda bendera, ada tanda alis. Nah, yang dilihat adalah tanda ini, tanda alisnya. Nah, perlu diperhatikan ya, tanda alis ini ya berfungsi ketika ayat 6 dan 7 itu disambung atau diwasol. Nah, barulah ini terbaca panjang 4 atau 5 harokat begitu. Tapi kalau berhenti ya, wakaf di sini ya maka cukup dua saja ya, cukup dua saja karena tanda alisnya ini tidak berfungsi. Nah, ini masih ada yang salah ya melihat tanda alis ini, dikiranya kalau ada tanda alis selalu dibaca panjang. Nah, sehingga kita harus paham rumusnya ya, paham kondisinya. Karena nanti juga ada tidak ada tanda alisnya tapi dibaca panjang begitu kan. Kalau ini ada tanda alisnya tapi tidak dibaca panjang. Nah, sebelum ke sini, nah, di sini ada non sukun bertemu dengan sin. Nah, ini ada hukum ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki berarti dia dibaca dengan samar dan kemudian ada gunnahnya di situ. Maka tunaikan dulu gunnahnya, ya, sempurnakan gunnahnya, ditahan 3 harokat, baru pindah ke huruf berikutnya. Tan, tan, sa. Nah, begitu ya. Dan tak ini ya, tak sama dengan kaf ya. Dia juga ada sifat hamas yang harus ditunaikan sehingga ta ya, bukan ta tapi ta. Nah, itu pembahasan untuk ayat yang ke-6 ya. Kita contohkan sekali lagi, setelah itu kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, seperti itu ya. Sinnya cukup 2 harokat saja.
Lanjut ke ayat yang 5, 6, 7 ya. Ayat yang ketujuh. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, ayat yang ketujuh. Dia diawali dengan illa ya. Illa inya biasa i ya. Pastikan bunyi harokat i-nya terbaca jelas karena banyak sekali di sekitar kita ya yang membaca i karena tadi ya itsmamul harokatnya itu kurang sempurna sehingga yang keluar justru malah bunyi atau bunyi ya illa ya bis ya bismillah bismillah nah, begitu kan bismillah la nah, begitu juga jadi harusnya bismillah menjadi bismillah. Nah, bagi yang tidak perhatian mungkin sepertinya baik-baik saja ya. Nah, tapi itu nggak cocok ya. Yang namanya bunyi i ya i bukan bukan gitu kan. Karena nanti ada kaidah lain ya yang ketika ada kaidah imalah yang dibaca miring ya di beberapa tempat. Maka kalau di situ tidak ada kaidah itu ya jangan dipraktekkan. Nah, tetapi masih banyak yang mempraktekkan tiga huruf kasroh dibaca dengan miring menjadi illa. Nah, itu maka perlu menjadi perhatian ya. Illa lam bertasydid. Nah, ini sudah sering kita ingatkan ya beberapa kali di eh, forum ini ya di forum ngaji tahsin pekanan ya. Tetapi masih ada ya, kita masih sering menjumpai ya. Lam bertasydid itu ditahan cukup lama. Illa, illa. Nah, begitu. Nah, itu kelamaan ya. Jadi cukup illa. Tidak seperti nun bertasydid ataupun mim bertasydid ya. Jadi huruf bertasydid yang ada dengungnya itu hanya nun dan mim saja ya. Yang dia berdiri sendiri ya, bukan yang karena sebab yang lain. Nah, illa ini tipis, jangan lama-lama dan cukup dua harokat. Kemudian ma ini juga dua harokat ya, ada alif setelah fathah dan pastikan bunyinya tipis. Ma, bukan me, bukan me. Nah, beda ya. Ma, me. Nah, yang betul yang pertama ya. Tapi untuk yang dua tiga juga yang kami temukan masih ada juga ya. Beberapa yang membaca mim dengan seperti itu. Nah itu lagi-lagi tadi ya terkait dengan ini. Itsmamul harokat ya. Kesempurnaan mulut di dalam mensupport suara yang keluar dari tubuh kita. Nah, manya dua harokat, kemudian sya, ini huruf shin, ya dia punya sifat tafashi, ya keluarnya udara yang menyembur dan meluas ke seluruh mulut. Sya, tapi jangan berlebihan ya, jangan. Nah, kalau sampai begitu dia menjadi monyong ya. Itsmamul harokatnya menjadi tidak sesuai ya. Kalau dia fathah maka jangan sampai monyong ya. Fathah itu untuk membuka ya. Membuka itu untuk fathah. Maka sya begitu saja. Sya. Masya. Nah, hamzanya juga ini kita peringatkan kembali, jangan sampai menjadi sya.
tapi sya'a, sya'a ya. Ini mat wajib muttasil 4 atau 5 harokat. Setelah itu di sini ada lafadz Allah ya, lafzul jalalah yang dia dibaca dengan taglil ya, dengan tebal karena didahului harokat fathah sebelumnya di sini ya. Ada hamzah yang berharokat fathah. Maka terbaca dengan Allah, Allahu. Nah, untuk lafadz Allah ini ya perlu diperhatikan ya. Setiap huruf atau lafadz ya, ini lafadz Allah salah satunya. Ketika dibaca dengan tebal, maka dia harus ya harus melibatkan pangkal lidah, yaitu pangkal lidahnya harus terangkat. Karena kalau tidak terangkat, ya di sini nanti seolah-olah kalau kita perhatikan dengan seksama akan muncul suara yang berbeda atau muncul tambahan huruf bayangan. Ini contohnya ya ketika tidak dibarengi dengan pangkal lidah yang naik menjadi Masya Allah, Allah, au. Nah, ada bunyi waw di situ. Allah begitu. Nah, yang kedua, kalau tidak tertunaikan pangkal lidah yang naik akan menjadi Allah. Nah, Allah, nah, Allah juga nggak cocok juga ya, bunyinya nggak seperti itu. Maka mau tidak mau ya pangkalnya harus naik. Masya Allah, Allah, Allah. Nah, begitu. Nah, bisa membedakan ya suaranya dari tiga hal tadi eh, cukup berbeda dan kerasa sekali ya suaranya. Dan di sini ketika wakaf ya maka menjadi mat arid li sukun ya. Jadi harus konsisten ya. Kita sudah pilih yang mat arid li sukunnya panjangnya 4 harokat. Maka ya 4 harokat terus ya, jangan dicampur-campur. Selanjutnya di sini innahu, i-nya sama seperti yang di awal tadi, pastikan tidak miring, tidak innahu innahu, tetapi i ya, innahu. Kemudian nunnya bertasdid, ada gunnah musyaddadah di situ, maka tunaikan gunnahnya, sempurnakan ya, tahan dulu 3 harokat ya, sempurnakan taronumnya, jangan tergesa-gesa. Ini gunnah ini termasuk yang juga menjadi catatan bagi para pembaca Al-Quran, terkadang tidak tertunaikan ya. Terkadang tidak tertunaikan ya. Saya ada ya apa namanya peserta pembelajaran tahsin juga sudah lancar ya bacaannya, ya, tinggal menyempurnakan dan bahkan sudah punya hafalan juga. Tetapi hafalannya dulu tidak dibarengi dengan tajwid, ya. Sehingga di kondisi hari itu sekarang ketika memperbaiki hafalannya itu susahnya minta ampun ya. Susahnya minta ampun. Diulang berkali-kali, yang keluar selalu apa yang dia hafalkan ya. Salah satunya ini ya, nun bertasdidnya, ya, gunnahnya jarang sekali tertunaikan ya. Atau ketika tertunaikan tidak konsisten ya. Di atas tertunaikan, nanti bawah enggak, nanti tengah enggak lagi. Nanti selang berapa ayat ada iya, nanti kemudian enggak lagi. Nah, begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya bab gunnah ini ya, jangan tergesa-gesa. Walaupun ini lahan khafi ya, tapi kalau guru-guru kami mengatakan ya walaupun khafi ya, kesalahan yang kecil, tetap kalau salah ya baiknya ya tetap diperbaiki. Kemudian innahu, hunya
sama seperti yang atas tadi ya, mat silah sugro atau mat silah qasiroh, dia cukup dibaca panjang dua harokat saja ya, dua harokat saja. Hu. Dan pastikan bunyinya hu ya, bukan wu. Nah, kalau wu itu jadi nggak jelas ya, apakah itu ha ataukah yang lain. Karena ada beberapa yang innau, hu. Nah, itu apa itu? Hu juga enggak, juga enggak juga begitu kan. Nah, jadi dia bunyinya enggak jelas. Maka kalau kita belajar tahsin itu ya pastikan setiap hurufnya tertunaikan dengan benar. Tetapi tidak perlu berlebihan ya. Jadi cukup sewajarnya saja. Hu. Tidak perlu sampai hu, hu, hu. Begitu. Ada juga begitu ya. Innahu, hu. Begitu. Itu di sini malah berat rasanya begitu kan. Di sini jadi berat. Jadi cukup innahu, hu ya biasa diringankan seperti kita ngomong biasanya. Kemudian di lafaz selanjutnya yaitu ya'lamu, huruf ya dia tipis ya. Ya bukan bukan ya tapi ya ya. Kemudian ain sukun tadi sudah kita bahas ya, dia ringan. Nah, di sini untuk ain sukun itu masih ada yang sering tertukar dengan hamzah sehingga terbaca ya. Ya, kalau ya rasakan ya. Di sini kan nggak getar. Ya. Nah, yang kerasa malah sini. Ya. Nah, sini kelewatan ya. Padahal huruf ain kan di sini ya. Di tengah tenggorokan. Maka ya. Nah, kalau ya, nah, ini baru kerasa ya. Ya lamu. Nah, tapi jangan sampai menjadi ya, ya lamu. Nah, itu juga berlebihan ya. Jadi wajar saja, tidak perlu dilebih-lebihkan, tapi juga tidak dimudah-mudahkan. Ya, standar lah ya. Lam tuda jadi ya lamu, lamnya tipis, munya juga tipis. Nah, di sini ada lam syamsiah ya, ada lam komariah atau idhal komari. Nah, di sini berarti ada lam sukun. Nah, lam sukun tadi sudah kita sampaikan dia bukan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, maka jangan disidahkan ya. Bukan ya'lamul jahra mul jahra begitu kan. Nah, karena masih banyak yang seperti itu. Jadi cukup tunaikan tawasudnya saja ya. Alirkan sedikit ya'lamul mulja. Nah, begitu ya. Ya, ya tentunya kalau ingin lebih tepat, ya pastikan ketika membaca ada yang menyimak ya. Artinya bertalaki dengan guru ya. Pastikan jadi bertalaki itu penting ya. Bertalaki itu penting karena itu berguna untuk menyandarkan bacaan kita dan juga menyambungkan bacaan kita kepada Rasulullah begitu kan. Karena kalau kita tidak bertalaki, ketika kita membaca seperti itu, sandaran kita siapa itu kan? Kan nggak ada itu kan. Kenapa antum baca seperti itu? Ya karena memang begitu. Nah, tidak ada yang disandarkan ya. Dan memang talaki itu adalah sebuah kesunahan ya. Rasul pun ya ketika beliau masih hidup, beliau terus bertalaki kepada malaikat Jibril ya. Padahal ya Rasul tidak seperti kita ya. Dengan Rasul memiliki lisan yang paling fasih ya. Sahabat-sahabat pun juga sama ya. Mereka bertalaki kepada Rasulullah. Kemudian para tabi'in pun juga sama ya. Mereka bertalaki kepada para sahabat. Begitu seterusnya. Kami pun juga sama ya. Kami masih bertalaki dengan guru-guru kami se sepanjang sepanjang tahun ya.
Dan guru-guru kami pun juga masih bertalaki dengan guru-guru beliau. Ya, maka tradisi talaki ini penting untuk dilestarikan agar bacaan kita itu selalu terjaga. Kemudian lanjut ke sini ya. Jim tadi sudah ya. Pastikan dia sifatnya jahar ya, bukan hamas begitu. Maka percikan udara yang sering keluar saat mengucapkan huruf jim itu perlu diatur sedemikian rupa. Karena ini termasuk huruf yang sulit ya, terutama bagi lisannya orang-orang Jawa yang sudah terbiasa ja begitu ya. Nah, saya juga Jawa juga ya, sama ya. Dulu juga mengalami hal yang serupa seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya. Terus dilatih, insya Allah nanti akan ada jalan Allah berikan kemudahan. Nah, kemudian jahro ya, haknya pastikan suaranya keluar dengan benar, jangan menjadi jahro, tetapi jah ha hi hu hah jahro ya. Kemudian roknya dia berbaris fathah, maka roknya dibaca dengan tebal ya. Roknya dibaca dengan tebal. Ro. Caranya bagaimana? Sama tadi ya dengan dinaikkan pangkal lidah. Jadi pangkal lidah di sini pastikan dia naik ya. Sudah ada videonya ya. Bisa dilihat di YouTube kami ya, atau kalau enggak nanti bisa ditanyakan di grup, nanti saya kirim ulang ya linknya. Kemudian lafaz selanjutnya wama ya. Nah, wa ini dia huruf tipis ya. Wa ya. Bukan wa tetapi wa ya. Wama ya. Ma-nya tadi sudah ya, 2 harokat dan pastikan tipis. Kemudian yakhfa ya, kha pastikan dia tidak sama dengan ha ya. Karena masih ada yang yah, yahfa ya, yahfa. Kalau begitu kha-nya hilang ya. Nah, maka pastikan bunyinya berbeda karena tempatnya pun berbeda ya. Kha kan ada di sini ya. Yah, kha, kha, khi, fu, akh, yah, yah, fa begitu. Tapi juga tidak perlu sampai berlebihan menjadi yah, yah, yah. Nah, sampai ada begitu ya. Itu terlalu berlebihan juga. Jadi kalau dibilang ada suara dengkuran, ya sebenarnya enggak juga ya. Hanya seperti saja ya, seperti saja. Jadi tidak benar-benar seperti sampai begitu ya. Itu terlalu berlebihan untuk huruf kho-nya ya. Jadi diwajarkan saja. Kemudian fa di sini ya ada fathah berdiri, ya, ini berarti dibaca panjang 2 harokat. Ini kalau kita menggunakan mushaf standar Indonesia lebih gampang ya, karena di sini harokatnya memang dipasang dengan wujud fathah berdiri. Tapi kalau nanti kita menggunakan mushaf standar Madinah, di sini dia tetap miring ya, tidak berdiri. Nah, tapi bukan berarti tidak dibaca panjang ya, tetap dibaca panjang. Ya, coba kita lihat ya, kita pastikan biar sama ya. Nah, begini ya. Yahfa ya, yahfa. Fa-nya kan fathahnya tetap miring ya, tidak berdiri. Nah, kalau nggak perhatian di sini bisa dibaca dengan ya, yakhfaya begitu. Beberapa ada yang membaca itu, tapi bukan di juz 30 ya. Kalau ini kan memang sudah kita hafal ya. Nah, kalau di surah Al-Baqarah misalnya atau di Ali Imran begitu, nah seringkali di sini malah terbaca dengan ya, padahal itu bukan huruf ya. Maka kalau kita belum paham dobet dari mushaf standar Madinah, ya saran kami pakai ini saja ya.
mushaf standar Indonesia. Yaitu pembahasan untuk ayat yang ke-7 ya. Kita contohkan sekali lagi. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke ayat yang 8. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya begitu. Gak ada yang mau nyoba kan ya? Gak ada yang bertanya juga. Berarti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan mungkin satu ayat lagi ya. Di ayat yang ke-8. Sisanya kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ayat 8. Wayu agak sedikit serak ya, jadi minum dulu. Ada yang ngechat apa ini? Afwan Ustadz, saya mau mencoba. Ya, silahkan. Bisa dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Silakan. coba ya Ya, Ustaz. Coba dari tadi ya dari ayat yang awal ya Ustaz ya. ya boleh Dari Bu. lahu ya Ustaz. Faja'alahu ya Ustaz ya. Ya, boleh. Silakan Bu. Eh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahu wutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Haknya jangan mantul Bu. Jangan jahro ya. Jahro, jahro. Ya, saya ulang Coba ya lagi. Ustaz. Ya, boleh silakan diulang. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, begitu ya. Ya, sudah baik Bu. Tinggal Ya, nanti ya dikonsistenkan di tempat-tempat yang lain ya. Dikonsistenkan di tempat-tempat yang lain. ya, Begitu. insyaallah. Quran Ustaz, Ada salam. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan di ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-8. wa wa nuyassiruka lil yusra. Nah, di ayat yang ke-8 ya dibaca diawali dengan huruf waw ya. Waw dia tipis ya. Wanu ya. Bukan wanu. Waw tipis, nun tipis, ya pun juga tipis ya. Nah, dan di sini ada huruf sin yang bertasdid. Nah, maka jangan dilupakan ya. Wanuyasi, wanuyassiru. Setelah itu ru-nya dia tebal. Nah, di sini kadang kalau kita tidak perhatian ya ru-nya karena di sini ada 3 huruf tipis, kemudian tebal ru-nya, kemudian kafnya tipis lagi. Nah, terkadang ru-nya ikut menipis menjadi
Wanuyassiru. Ya, wanuyassiruka. Nah, menjadi tipis semua ya. Padahal 5 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 huruf. Yang satu itu tebal. Wayu wanuyassiru. Ru ya. Wanuyassiruka. Begitu ya. Ruka. Ruka. Kafnya seperti tadi ya ada hamznya di situ. Nah, maka tunaikan hamznya jangan ditinggal. Kemudian lafadz selanjutnya lil yusra. Nah, lilnya biasa. Nah, ini ada lam sukun lagi. Jangan ditekan ya, jangan lil yusra. Nah, tetapi tunaikan saja tawasudnya lil yu, lil yu. Nah, setelah itu yang jadi perhatian mungkin di sini ya, di sin sukun ya. Kita beberapa kali mendapati itu sin sukun itu kalau dia tidak tertunaikan tawasudnya, ya kok tawasud, rokhawahnya dia cenderung mengalir, cenderung ya rokhawah mengalir ya, mohon maaf ya. Ketika tidak tertunaikan rokhawahnya, dia cenderung memantul ya atau terjadi qalqalah ya. Yang sering terjadi mungkin di lafaz ini ya, ya bani Israil ya, Israil. Nah, di sini juga sama juga menjadi lil yusra. Nah, begitu. Maka agar tidak memantul, ya paling gampang ya tunaikan saja ini rokhawahnya. Alirkan saja hurufnya yus, ro, yus, ro. Nah, bukan yusro. Nah, karena ini cukup banyak terjadi ya. Jadi lil yusro. Nah, dan roknya juga cukup 2 harokat. Nah, itu untuk ayat yang ke-8 ya, untuk pembahasan tajwidnya. Ini ayatnya juga pendek juga. Ini kita contohkan sekali lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Seperti itu ya. Roknya dua-duanya tebal, yang atas dan yang bawah. Ya, mungkin sampai di situ dulu ya. Tadi kita mulai jam 4 kurang 5. Jadi untuk ayat 9 kita lanjutkan besok lagi. Ini untuk saya mau siap-siap dulu nanti ke MK ya, siaran. Nah, nanti kalau ada yang mau ikut menyimak juga bisa ya. Di grup sudah saya share nanti terkait infonya. Untuk yang nanti sore. Ya, jadi untuk yang hari ini insya Allah sampai ayat 8 dulu. Apakah ada ingin ditanyakan? Kalau enggak ada kita cukupkan ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ayat 9 dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu ya pertemuan kita di sore hari ini. Ya, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah meringankan ya lisan kita, dan semoga juga Allah memberikan kita istiqomah ya untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Karena setiap orang yang dia berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah akan Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita termasuk di dalam golongan yang seperti itu, insya Allah. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Ya, afwan.